Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari bisa menciptakan misteri yang ada di dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua kita akan kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan yang ada di luar batas kewajaran. Malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah Maya Septa. Apa kabar, Maya? Hai, baik. Sehat? Sehat dong. Maya sendiri percaya nggak sih sama hal-hal yang di luar kewajaran gitu, mistis gitu? Percaya nggak sih? Aku percaya ada, tapi aku nggak terlalu yang pikirin. Maksudnya bukan buat hidup aku gitu. Nggak kayak dikit-dikit takutan, dikit-dikit kayak jangan-jangan ini, nggak gitu sih. Pernah punya pengalaman tiba-tiba ada yang ngeganggu, ada yang muncul, atau melihat atau mendengar gitu? Kalau lihat sendiri nggak pernah, digangguin langsung juga nggak pernah. Tapi paling pernah lihat kayak temen kerasukan gitu. Kerasukannya kayak gimana? Lagi syuting terus tiba-tiba ada yang kemasukan lah gitu. Nanti bangun-bangun mukanya make upnya hilang semua. Bisa hilang sendiri gitu? Aku lihat temen 2 orang yang berbeda 2 kali, tapi setiap kali bangun pasti make upnya nggak ada, hilang gitu. Oke, tapi Tapi Maya kalau sendiri? nggak, tapi kalau ganggu aku sendiri nggak pernah. Di episode kali ini, yang akan hadir adalah seorang yang mengaku selalu dihantui dengan bisikan gaib dalam hidupnya. Malam hari ini, dia akan kami samarkan namanya. Kami persilahkan Joko. Selamat malam. Halo, Mas. Silakan Mas Joko. Apa kabar, Mas? Baik, Pekerjaan sehari-hari biasanya sebagai apa nih, Mas Joko nih? Oke, iya, oke. Jadi di bidang kesehatan gitu. iya, Katanya selama ini sering mendapatkan bisikan gaib. betul. Bisikannya seperti apa, Mas Joko? Kalau seandainya ada yang meninggal, tetangga saya punya musibah, saya lebih musibah. Maksudnya? Jadi kayak ketakutan. Ada bisikan kamu mau dibunuh gitu. Itu terjadi setiap ada yang meninggal. Setiap ada orang mau punya musibah, saya lebih musibah. Oke. Lebih parah dari yang punya musibah. Saya jarang tidur di rumah. Kenapa tuh? Ngikutin kata hati. Jadi tidurnya Di mana aja. seperti? Ya kalau seandainya saya tujuan ke makam, kalau seandainya ke gua, kalau seandainya saya bawa kendaraan mungkin jadi rumah teman. Itu pun kalau ada seandainya ada tikus, ada kucing bunyi, pasti saya langsung bangun lalu udah pergi lagi. Nggak akan betah saya tidur juga. Oke. Bisikan gaib itu cukup sering, Mas? Bukan sering lagi, dari 2003-2004. Bisikannya pokoknya kayak ada suara laki-laki. Biasanya suara laki-laki tua atau muda kan beda tuh ya? Nggak, ini. Yang jelas ada yang ngomong di telinga kiri, kamu mau dibunuh, cepat kamu pergi dari sini. Gitu. Jadi nggak bisa tidur, makan juga ngelihat nasi langsung kenyang. Mas Joko tapi merasa ada sosok gaib yang mengikuti nggak? Iya, Seperti apa sosoknya? bukan satu, Banyak. banyak. Dan Kepala. tujuannya Mas Joko datang ke sini adalah untuk apa? Ya minta tolong ke Kokoroy, Hmm. barangkali bisa dicabut, cabut aja. Soalnya menyiksa batin. Apa yang dirasa? Ya, menyiksa bener, nggak bisa enak hidup saya. Malah kalau seandainya saya pas lagi kumat kadang-kadang, bantal saya aja celurit. Bagaimana maksudnya? Maksudnya Bantal saya celurit. Ditaruh Di di bawah bawah bantal bantal. saya ada celurit. Memang ditaruh situ atau tiba-tiba ada? Iya, orang kayak ketakutan. Merasa ada mau dibunuh orang banyak. Baik, kita akan coba untuk membuktikan apakah benar ada sosok yang mengikuti dan berada di sekeliling Mas Joko. Dan mudah-mudahan tujuannya bisa tercapai untuk menghilangkan makhluk-makhluk ini.
kita akan coba panggilkan sahabat kami dan Mas Joko bisa cerita kepada dia. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Joko. Angka kelahiran tanggal 2, bulan 5, tahun 1968. Sering merasa ketakutan. Dihantui kematian dan diikuti sosok besar, berkepala 2, genderuwo. Joko juga mengalami stres dalam hidupnya karena gangguan sosok gaib tersebut yang dikirimkan oleh seseorang. Sosok gaib yang memiliki kekuatan untuk membuat korbannya merasa depresi sampai korbannya meninggal dunia. Saya melihat kehadiran sosok makhluk gaib dan arwah-arwah gentayangan datang pada Joko hari ini. Bisikan-bisikan gaib untuk mengambil nyawa Joko akan saya selesaikan malam ini juga di sini. Selamat malam, Roy. Selamat malam. Silakan duduk, Pak Joko. Halo. Baik. Joko. Pak Joko. Tanggal lahirnya 2 bulan 5 1968. Entah kenapa ya, kalau saya lihat Pak Joko itu penuh dengan ketakutan yang tidak jelas dan ketakutan yang sangat dahsyat sekali. Ada banyak hal yang ingin saya ungkit dan saya bongkar. Semua yang saya bacakan di sini adalah kejujuran dan harus dijawab dengan sejujur-jujurnya. Seperti itu, Pak Joko. Apa yang saya bacakan berdasarkan apa yang saya lihat di mata batin saya. Saya melihat untuk pertama kalinya di dalam diri Pak Joko seperti ini. Masa kecilnya Pak Joko kurang bahagia ya. Betul. Saya ngelihat masa kecilnya Pak Joko dibuang seolah-olah tidak dianggap sama keluarga. Betul. Ini saya melihat ada gambaran ketakutan. Walaupun kamu sebagai, saya ngerasa ini adalah anak kecil, tapi dia sendirian. Dari kecil sampai besar, kamu lekat erat dengan dunia supranatural. Ya. Saya lihat sekali di badannya Pak Joko banyak sekali makhluk astral yang datang untuk meraih Pak Joko. Ini sosok apa ya, Roy? Saya melihatnya ini adalah sosok yang besar, hitam, dan mengikuti Mas Joko ini. dan mengikuti Pak Joko. Ini kok ada banyak? Kepalanya apa emang ada banyak ya, Roy? Ada banyak banget. Semuanya pengen meraih Pak Joko. Di sini ada bisikan-bisikan yang di kuping saya loh. Banyak bisikan-bisikan di kuping saya. Di sini saya ada lihat ulet keluar dari lubang mata. Ini sebelum sosok ini datang, kenapa keluarganya membuang Mas Joko ini, Roy? Karena Pak Joko tidak punya potensi apapun dalam masa kecilnya.
Saya melihat tidak ada prestasi dan tidak ada yang dibanggakan bagi keluarganya. Keluarga. Apakah betul? Ya betul. Ini masih terus berusaha untuk manggil-manggil dan mengambil Pak Joko ini, Roy. Betul. Apa mereka yang sering bisikin Pak Joko ini, Roy? Iya. Pak Joko juga takut sama mayat ya. Iya, Pak Joko. Ya kalau udah diniatin enggak. Maksudnya diniatin? Diniatin kalau udah langsung masuk gua, udah diniatin dari rumah enggak. Karena semakin saking takutnya. Kalau masuk takut mayat ada orang meninggal ya, tetangga. Jadi kenapa kalau ada orang meninggal Pak Joko ke gunung, ke goa? Kenapa ke sana? Ya itu ada bisikan, itu nyangka kamu. Jadi dia matinya gara-gara kamu, sakit parah gara-gara kamu gitu. Bisikannya. Itu bisikan yang salah sih menurut saya. Dan saya lihat di sini kasihan sekali seorang anak. Anak kecil yang dibuang. Karena masa kecil kamu sangat-sangat dibuang sekali. Dan ini yang membuat gejala delusi. Bukan halusinasi, tapi delusi. Satu ketakutan yang atau satu paham atau satu waham yang membuat dia mempercayai sesuatu. Dan pisau dapur. Ada apa dengan pisau? Golok. Saya mendengar kata pisau, golok, pisau, golok. Pisau, golok, atau celurit kali? Celurit. Yang dia tadi apa? Pisau banyak, Heeh. pisau banyak saya. Celurit ada, Golok? golok ya ada, cuma golok nggak terlalu di ini. Maksud Yang terlalu buat di ini? senjata bener celurit sama ini, sama pisau. Celurit sama pisau jadi Iya. senjata. Makanya kalau ini apa namanya lagi penyakit lagi kambuh pas tidur, tidurnya juga ngeringkuk. Itu begini kayak ketakutan. Kayak ketakutan kalau ada orang udah letok ini, udah saya sibet langsung. Malah paman saya sendiri hampir kena. Kamu tuh hati-hati loh dengan pisau dan celurit. Karena saya ngeliat di sini, kalau disodorin dan dia udah hilang kesadaran, dia bisa putus kepalanya. Itu yang saya lihat sebenarnya. Oke. Lalu kemudian saya ingin sekali, saya justru malah penasaran dengan makhluk-makhluk yang ada di sini, di gambaran saya. Apakah beliau hadir dan bisa saya undang ke sini? Terasa nggak, Mas Joko? Biar merinding aja. Kamu merinding? Apa yang Roy lihat? Saya melihat di sini kupingnya selalu dibisik-bisikin gitu. Mati, 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 mati. Ketakutan ya. Dia punya ada bisikan, Bisikan itu. bisikan. Bunuh dia, mati, bunuh diri. Itu Bunuh dia, bunuh diri, mati. bunuh dia, mati. Dan pergi jauh, mati. Ketakutan kamu kok sering dibisikin itu ya, Pak? Ya. Saya ngeliat di sini auranya warnanya udah mulai hitam dan penuh ketakutan yang luar biasa sekali di sini. Ada seseorang yang datang di atas. Apakah kamu lihat? Coba kamu lihat dulu ke atas deh. Apa yang Roy lihat? Itu dia. Yang sebelah sana.
Dia lagi ngapain, Roy? Ada di atas. Ada di atas. Ngelihat kita semua. Melihat kita semua dan mau turun ke Pak Joko. Seperti ini. Kayak gambaran itu. Saya melihat di sini Pak Joko benar-benar takutan sekali dan banyak aroma yang saya melihat di sini. Oh my God, dia stres banget. Benar-benar ada ketakutan dan stres besar di sini yang saya lihat. Dan aura dingin. Kupingnya juga bisa mendengar. Saya lihat dia dibisikin, bunuh dia. Itu dari makhluk-makhluk itu, Roy. Iya. Ada perasaan. Entah kenapa ya, Pak Joko jawab saya dengan jujur. Ada perasaan ingin membunuh seseorang tanpa sadar. Kalau mau membunuh enggak, malah saya dibisikin kamu dibunuh, pergi aja dari sini gitu aja. Kamu ingin dibunuh. Iya. Jadi kalau ada kejadian merasa saya udah mau dimasak gitu. Maksudnya. Jadi dituduh membunuh orang itu gara-gara saya gitu. Dituduh gara-gara. Pernah membunuh orang? Enggak, pernah enggak. Secara sadar atau nggak sadar? Enggak pernah. Tidak pernah. Mungkin. Tidak pernah membunuh orang. Ya. Dia sebenarnya tidak pernah membunuh orang. Memang Pak Joko hatinya baik dan penuh ketakutan. Tetapi perasaan takut itu lebih besar banget. Saya ngerasain dia memang takut dibunuh juga sih. Jadi itu saru bisikannya antara bunuh, dibunuh, membunuh. Ya, satu dibunuh, membunuh. Ya, dibunuh atau membunuh, ketakutan dibunuh. Satu ketakutan dibunuh. Golok pisau, celurit. Itu sih. Itu yang saya lihat. Benar-benar. Maksudnya begini Kak Roy. Apa namanya? Jadi bukan saya mau membunuh. Kalau ada orang, 10 orang mau membunuh saya, tapi saya bisa membunuh 5 orang, jadi ikhlas saya. Tuh. Itu maksudnya, Bayu. Gimana maksudnya? Kalau ada mau membunuh saya, tapi saya ditukar sama 5 orang, nggak apa-apa 5 nyawa. Karena saya nggak merasa berbuat. Dia rela untuk meninggal tapi ditukar dengan 5 orang. 5 orang nyawa. orang. Kalau Dan mati 10 dengan orang dia. ya 5 orang nyawa lah. 20 orang 10 orang karena nyawa. beliau merasakan bahwa dia tidak melakukan Tidak pernah apapun seperti melakukan. itu. Jadi kalau memang harus itu dia rela berkorban dengan 5 nyawa karena dia berani, karena dia mempertanggungjawabkan apa yang dia yakini gitu loh, bahwa dia tidak pernah membunuh. Tapi ketakutan dibunuh itu sering banget. Dan saya ngelihat dia tuh ada di dua dunia gitu, Pak Joko. Itu jadi sebenarnya ada 2 dunia. Ada yang bisikin tuh, kamu bakalan dibunuh gitu loh. Dan saya ngelihat banyak sekali makhluk-makhluk halus di sini yang nangkring di atas. Itu ketakutan kamu benar-benar dibawa loh sampai ke sini. Dan sosok ini benar kan? Malah kadang-kadang naga emas yang berwarna hijau. Naga emas. Pernah Naga emas berwarna hijau. sering ngelihat dia ngikutin saya. kelihatan. Kelihatan tapi sadar nggak sadar. Warnanya emas atau hijau? Kemasan. Saya penasaran Naga. Pak Joko, tapi percaya nggak kayak tetangga meninggal itu gara-gara Pak Joko? Atau ipar itu gara-gara Yesus? Saya minta telur di sini. Ada telur 4 biji. 4 biji telur. Ih, Siapa kalian? Saya butuh lagi 2. ada 2 lagi nggak? Ada 2 lagi.
keluar. Terus tinggal Ini masih ada dua nih? Dua yang belum keluar. Pak Joko, hati-hati. Kau majuan dikit, Pak Joko. Dia mau cekek Pak Joko loh. Pak Joko majuan. Ini apa, Roy? Ini ngapain mereka? Ini sosok apa sih, Roy? Hewan. Ada. Aduh. Satu udah keluar, dua udah keluar. Tinggal dua lagi. Jangan serang Pak Joko ya. Tinggal satu. Pak Joko ya. Pak Joko duduk di situ aja. Tinggal satu yang belum keluar. Itu telur maksudnya apa sih, Roy? Dah. Sudah sadar semuanya. Ini maksudnya telur Udah ini. boleh di take out semuanya. Mereka itu adalah hewan yang menggeram-geram. Jadi Terus telur ini untuk mengeluarkan mereka, mengusir mereka? iya. Dari air kembali ke air, dari api kembali ke api, semuanya kembali. Dan mereka tuh makanannya telur. Karena bau amis. Bau amis itu mengundang dia untuk